back to Benson Finwood. Now we are here with our parents, Ibu and Ayah. Hi friends! Hi friends! Oke friends, tadi cerita mengenai Nabi Idris yang ayah Benson Fin bacain buat friends juga kita semua. Selanjutnya akan dibacakan cerita mengenai siapa? Nabi siapa, ayo. Oke. Selanjutnya ibunya Benson Fin yang akan membacakan friends. Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam. Oke, langsung aja ya friends. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca kisah mengenai Nabi Hud alaihissalam. Friends, Ahqaf, sebuah negeri yang makmur. Penduduk negeri-negeri itu disebut kaum Ad. Allah telah mengaruniakan banyak keahlian kepada mereka, diantaranya sebagai arsitek hebat. Kaum Ad membangun benteng di sekeliling kota. Benteng itu sangat tinggi, anak panah pun tidak dapat mencapainya. Anak panah, Ben, saking tingginya, nggak sampai. Bentengnya sangat tinggi. Mereka juga membangun gedung-gedung bertingkat, rumah-rumah megah, dan taman-taman bunga yang bertebaran rapi di seluruh penjuru kota. Sudah ada di zaman Nabi Hud gedung-gedung, rumah-rumah megah. Ya, Oh, kayak taman. begitu hebatnya kaum Ad di masa itu, sudah bisa membangun pembangunan seperti itu. Ya karena Allah sudah menjadikan mereka kaumnya sebagai arsitek hebat ya. Kelebihannya sebagai Kelebihannya arsitek hebat. Kaumnya Nabi. Kaum Ad juga ahli bertani. Mereka bekerja keras untuk mengolah tanah tandus menjadi hamparan lahan subur. Tanah tandus yang kering, yang gersang bisa berubah menjadi tanah yang subur. Mereka menemukan sumber-sumber air yang tersembunyi di bawah tanah berkat perhitungan yang matang. Nah, Sama seperti kayak Nabi Idris tadi ya, Ya. ceritanya mereka ada penanggalan dan mereka melakukan perhitungan untuk peternakan mereka, perkebunan. ya, saat itu kaum Ad juga sangat ditakuti negeri-negeri lain karena ketangguhannya dalam berperang. Sayangnya, harta berlimpah, ternak yang memenuhi padang gembala, hasil panen yang memenuhi lumbung-lumbung makanan, serta kemenangan demi kemenangan perang yang mereka raih, justru membuat kaum Ad menjadi angkuh. Angkuh Apa itu apaan? angkuh? Angkuh itu merasa sombong, merasa lebih baik dan lebih besar. Karena mereka merasa mempunyai segala kelebihan yang tadi Allah berikan, mereka menjadi angkuh. Berarti sama dong ceritanya dengan sifatnya setan. Ya, karena setan juga ingat yang cerita Nabi Adam. Adam. Setan berkata kepada Nabi Adam dan Hawa, kalian akan mulia, makanlah buah itu. Membuat Nabi Adam merasa menjadi lebih baik, menjadi angkuh. Karena pada sebelumnya setan merasa bahwasanya dia merasa lebih unggul. Ya, Karena penciptanya Allah terhadap setan dari api. sampai Sedangkan setan Nabi Adam berkata, aku tidak akan tunduk kepada Nabi kepada Nabi Adam. kepada Nabi Adam, karena merasa aku diciptakan lebih baik dari api. Itu sifat sombong atau angkuh yang disebutkan oleh setan, friends. Oke? Lanjut ya, friends. Keangkuhan itu membuat mereka melupakan petunjuk Allah yang pernah disampaikan oleh Nabi Nuh. Mereka membuat dan menyembah berhala yang diberi nama Hatar. Apabila Allah mengajarkan ketertiban dan kesopanan, mereka menganggap Hatar membolehkan mereka untuk melampiaskan nafsu dan segala perbuatan buruk. Saat itu, orang miskin tidak bisa hidup tenang. Mereka selalu diperas dan diperbudak. Nah, ini ada lagi diperbudak nih, friends, bahwasanya dimanapun pada zaman-zaman sebelum atau zaman-zaman terdahulu, perbudakan selalu ada. Apapun bentuknya, mereka selalu melakukan perbudakan. Dan itu adalah tindakan yang paling diskriminasi terhadap manusia.
dan itu paling tidak baik, friends. Saat itu orang miskin tidak bisa hidup tenang. Mereka selalu diperas dan diperbudak. Tak ada telinga yang tak mendengar fitnah dan hasutan tentang tetangga mereka sendiri. Astagfirullah. Tak ada pembeli yang benar-benar puas dengan barang yang dibelinya. Seringkali timbangannya kurang atau ada cacatnya. Namun, yang paling parah yaitu rasa cinta mereka kepada berhala Hathor. Tak ada hari berlalu tanpa persembahan kurban untuk berhala. Tak ada orang yang berdagang tanpa menerima restu kepada berhala. Tak ada ampun bagi siapapun yang menghina berhala. Friends, di tengah masyarakat itulah Nabi Hud dilahirkan. Beliau adalah cucu dari Nabi Nuh dan termasuk keturunan bangsawan yang kaya raya. Nabi Hud sangat cerdas dan pandai bertutur kata. Dia bisa saja menjadi pembesar kaum Ad yang amat disegani, tetapi dia tidak mau. Nabi Hud sangat tidak menyukai pergaulan para anak bangsawan yang suka berfoya-foya. Dia pun amat membenci dengan berhala. Padahal ketika itu berhala amat sangat diagung-agungkan. Sama seperti cerita Nabi Idris tadi ya, mengenai Api yang diagung-agungkan oleh mereka kaum beranggapan di semua karena api. Tapi ternyata semuanya salah ya. Salah. Kita terusin, friends. Kita akan melihat bagaimana Seru ya, ceritanya friends. yang tadinya seperti ayah bilang tentang api, kemudian dengan sekejap Allah bisa menjadikan azab datang panceklik. Di cerita Nabi Hud ini Pun sama. kaumnya sangat percaya dengan berhala. Apa yang akan terjadi? Walaupun diejek dan dikucilkan, Nabi Hud lebih suka berkumpul bersama orang-orang yang senang berdiskusi mengenai petunjuk Allah yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Ajaran Nabi Nuh tersebut membuat hatinya tentram. Dia pun sering menyisihkan hartanya untuk menolong orang-orang miskin. Masya Allah. Nabi Hud pun sering pergi mendaki bukit-bukit yang mengelilingi Ahqaf. Di tempat yang tenang itu dia merasakan pikiran dan hatinya menjadi jernih. Dia sering memperhatikan langit biru dan hamparan kota di bawahnya. Nabi Hud juga senang mengamati sekawanan domba yang merumput di tepi sungai berkilauan. Dia tidak percaya semua itu ciptaan berhala. Hud yakin semua itu adalah ciptaan Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian Allah pun mengangkat Hud menjadi nabi. Tugas berat terbentang di hadapan beliau. Beliau harus menyampaikan ajaran Allah kepada kaum Ad. Sedangkan kita tahu tadi ya ceritanya kaum Ad bagaimana. Kaumku, sembahlah Allah, kata beliau tanpa bosan. Renungkanlah, kalian akan tahu tidak ada Tuhan selain Allah. Mengapa kalian tak juga bertakwa kepadanya? Hud, terus terang sajalah, kata mereka sinis. Berapa banyak sih harta yang kamu inginkan untuk semua ajaranmu yang tidak berarti itu? Aku sama sekali tak meminta upah kepada kalian, jawab Nabi Hud kepada kaumnya yang menentang. Nabi Hud berkata dengan sabar, kalian mengatakan bahwa ajaran Allah tak berarti. Sebaliknya, terangkanlah kepadaku, apakah semua perbuatan kalian juga berarti? Bukankah kalian membangun gedung-gedung mewah di lereng gunung sekedar untuk memamerkan kekayaan? Kalian bangun benteng-benteng kokoh supaya bisa hidup kekal di dalamnya? Padahal tak ada satupun yang dapat menunda maut. Nah, itu dia lagi kembali. Maut apa? Maut itu adalah kematian yang berakhir pada kematian. Maka bertakwalah kepada Allah, sebab Allah lah yang menganugerahkan segalanya untuk kalian. Allah telah menganugerahkan ternak, keturunan yang banyak, kebun-kebun yang luas, dan banyak mata air. Aku benar-benar takut kalau sebentar lagi semua kenikmatan itu akan berganti dengan azab. Kamu memberi nasihat atau tidak, kami tidak peduli.
Kami hanya mengikuti nenek moyang kami. Buktinya, kami menjadi kaya raya dan makmur begini. Kami tidak mungkin terkena azab. Kamu pasti gila, Hud, ejek dari pemuka kaum Ad. Aku tidak gila, jawab Nabi Hud dengan sabar. Aku tidak gila, aku menyampaikan petunjuk Allah, Tuhan semesta alam. Kalau begitu, datangkanlah azab itu agar kami yakin bahwa kamu tidak gila. Itu jawaban dari kaum Ad, menantang apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Hud. Nabi Hud termenung sedih. Beginikah akhirnya nasib orang-orang yang telah puluhan tahun kuajak ke jalan yang benar, pikir beliau. Sudah pasti azab itu akan datang, jawab Nabi Hud sambil murung. Nanti kita lihat sama-sama. Kalian akan menjadi saksi bahwa aku terlepas dari semua yang kalian lakukan. Sejak hari itu, siksaan kaum Ad terhadap Nabi Hud dan para sahabatnya semakin bertubi-tubi. Apabila Nabi Hud lewat, semua orang meneriakinya orang gila. Nabi Hud dan para sahabatnya sangat bersedih. Lebih menyedihkan lagi, orang-orang yang menentang Nabi Hud sebagian besar adalah keluarganya sendiri. Mereka tersesat, padahal tadinya Allah telah memilih mereka sebagai pengganti kaum Nabi Nuh. Allah menegaskan ucapan Nabi Hud itu dalam Al-Quran. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Ada di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ya, ayat 69. Akhirnya terjadilah kemarau panjang. Banyak mata air menguap, tanah kering kerontang dan retak-retak. Hujan tidak turun, tanaman cepat mengering dan mati. Hewan-hewan ternak pun sulit mendapatkan makanan, satu persatu mereka mati kelaparan. Pada siang hari matahari sangat terik, batu-batu membara. Bayangkan Ben, membara seperti api membara, batu-batu membara. Panas. Saking teriknya, batu-batu membara seperti api. Astagfirullah. Dan padang pasir berkilauan membentuk banyak fata morgana. Nah, kalian tahu friends, fata morgana itu apa? Kalian tahu fata morgana? Enggak. Fata morgana itu adalah suatu kejadian di mana padang pasir, dari kejauhan mata kita bisa melihat adanya bentuk air, adanya ilusi yang terjadi pada semua manusia yang bisa melihatnya karena keinginan dan halusinasinya dia untuk terhadap sesuatu hal yang diinginkan. Itu. Karena sudah saking keringnya orang butuh air, lihat padang pasir kosong, fata morgana muncul, wah seperti ada air, Seberang sana padahal air, tidak ada. sama-sama. Itu ilusi, sampai ilusi muncul. Saat itu segelas air menjadi amat berharga. Akibatnya kaum Ad yang biasa hidup mewah menjadi amat sengsara. Kemurkaan mereka kepada Nabi Hud semakin memuncak. Seperti air bah, mereka berbondong-bondong mendatangi Nabi Hud dan para sahabatnya. Hud, Tuhan kami amat murka kepadamu, seru seorang pembesar dari kaum Ad. Hentikan semua ajaranmu agar Tuhan kami berkenan menghalau kemarau ini. Kalau tidak, kami akan menyiksamu. Nabi Hud berkata, wahai kaumku, mohon ampun dan bertobatlah kepada Allah. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras dan akan menambah kekuatan kalian. Janganlah kalian mengulang perbuatan dosa. Hud, kata seorang pembesar dari kaum Ad, kalau benar Tuhanmu ada, tampakkanlah Dia, sehingga kami bisa melihatnya sejelas kami melihat Hatar. Jika ternyata kamu tak mampu, berarti kamu bohong.
Hatar pasti sudah membuatmu gila. Hentikan ajaranmu, teriak salah satu pembesar dari kaum Ad kepada Nabi Hud. Silahkan saja, jawab Nabi Hud. Aku bertawakal kepada Allah. Kalian tak dapat membunuhku tanpa seizinnya. Jika kalian berpaling, Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang lebih baik. Sambil mengucapkan kata-kata kasar, beberapa orang menyerang Nabi Hud, dan para sahabat Nabi Hud pun segera maju untuk menghadapi mereka. Seorang pembesar kaum Ad menyadari akan terjadi pertumpahan darah yang hebat. Dengan cepat dia mencegah orang-orang yang mau menyerang Nabi Hud. Tahan, kita tunggu. Apakah azab yang dikatakan Hud itu akan datang atau tidak? Kalau dia berdusta, kita enyahkan Hud. Kata-kata itu meredakan amarah kaum Ad. Akhirnya mereka segera berlalu. Tak lama kemudian Allah mengabari Nabi Hud bahwa azab akan segera datang. Tiba-tiba awan hitam datang bergulung-gulung. Kaum Ad berlari keluar rumah dengan sukacita. Hujan akan turun, teriak mereka. Terima kasih Hatar, engkau kabulkan permohonan kami. Tak seorang pun memedulikan Nabi Hud dan pengikutnya yang bergegas meninggalkan Ahqaf. Karena Nabi Hud dan sahabat sudah tahu bahwa ini adalah azab dari Allah yang akan datang. Selanjutnya, langit menjadi hitam, begitu pekat, lebih gelap daripada malam. Malam itu sudah gelap, Ben. Ini lebih gelap daripada malam. Astagfirullahaladzim. Bentar, Kalau Ayah malam, membayangkan. kalau malam kita masih ketemu bulan. Ya. Bayangkan lebih gelap daripada malam. Tadi dulu, Ayah membayangkan misalnya kita nggak ada matahari, nggak ada lampu ya, friends. subhanallah. Kita nggak ada lampu, friends. Sudah begitu kita di padang pasir, gelap malam-malam. Lalu ini lebih pekat, friends. Astagfirullahaladzim. Langit menjadi hitam, begitu pekat hingga lebih gelap daripada malam. Beberapa orang menyalakan api untuk menerangi rumah. Awan begitu hitam, tetapi hujan tak turun juga. Orang-orang kafir itu mulai bertanya-tanya, kenapa nih? Nggak turun hujan, padahal sudah gelap. Hati mereka pun berdegup ketakutan. Langit bertambah gelap, samar-samar terdengar petir menyambar di angkasa. Semakin lama petir-petir itu semakin dekat, seolah-olah mengelilingi negeri mereka. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba halilintar menggelegar dahsyat. Seketika itu juga angin sedingin es mengamuk, bertambah cepat dan terus bertambah cepat. Suaranya bergerumu, pohon-pohon tercerabut dan dari akarnya. Rumah-rumah ambruk, batu-batu berterbangan, lolongan ketakutan kaum Ad tenggelam dalam raungan badai angin enak langit. Tiba-tiba halilintar menggelegar dahsyat. Seketika itu juga angin sedingin es mengamuk, bertambah cepat dan terus bertambah cepat. Suaranya bergemuruh. Pohon-pohon tercerabut dari akarnya. Rumah-rumah ambruk, batu-batu berterbangan. Lolongan ketakutan kaum Ad tenggelam dalam raungan badai. Angin topan bertiup terus-menerus selama 8 hari 7 malam. Astagfirullahaladzim. Kita berapa jam aja udah takutan ya? Ngapain 7 hari, apa? 8 hari 7 malam. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Friends, ketika angin mereda, kaum Ad yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak ada yang selamat. Tak ada lagi bekas negeri Ahqaf yang makmur dan jaya. Sementara itu Nabi Hud dan pengikutnya memulai hidup baru dengan tentram. Keimanan mereka kepada Allah pun semakin bertambah. Kejadian tersebut ya. Ya, karena melihat azab itu nyata. Al-Quran menutup kisah ini, dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan.
mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka. Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka. Sungguh binasalah kaum Ad, umat Hud itu. Ada di Al-Quran surat Hud ayat 59 sampai 60. Astagfirullahaladzim. Lagi-lagi friends, mengenai ciptaan Allah, yaitu manusia yang tidak mau menyembah Allah. Nyata dan jelas dalam Al-Quran ini cita-cita mereka. Kita seharusnya benar-benar mensyukuri nikmat Allah. Kita benar-benar harus takut kepada Allah dan harus kita tunduk kepada Allah. Bahwasanya bila mana azab itu Allah berkehendak, maka jadilah itu. Azab itu nyata. Ya, itu nyata. Dan apapun yang kelebihan-kelebihan yang Allah sudah berikan untuk kita semua, seperti kaum Ad yang begitu hebatnya bisa membangun semua Ya. Desanya menjadi begitu hebat, dan Karena kemudian mereka kemampuan menjadi mereka angkuh, yang memiliki kemampuan mereka, kaum Ad yang handai, yang pintar membuat bangunan-bangunan dan menjadikan mereka seorang arsitek yang handal, tetap bagaimanapun juga tetap hancur. Ya, ingat friends ya, bahaya kita tidak patuh kepada Allah dan kita menjauhi larangannya. Itu buat kita akan menjadi penyesalan nantinya. Tidak boleh angkuh, tidak boleh sombong, Banyak karena semua dari Allah.